Saya jengkel sekali. Istri saya itu pemarah. Dulu pernah nikah, lalu pisah karena istrinya pemarah. Nikah lagi, ternyata istrinya pemarah juga. Saya akan cari lagi, Pak. Masalahnya bukan pada istri Bapak, mau kemanapun masalahnya kan kita. Jadi harusnya kita itu empati, melihat latar belakangnya apa. Kan ada yang dididiknya dalam keluarga besar namanya angry family. Ada Pak, yang keluarga besar itu marah tuh dianggap biasa. Jadi dia tidak merasa salah marah-marah, karena hari-harinya ibu bapaknya marah, menyelesaikan masalah dengan marah. Jadi marah ke suami itu dianggap normal. Ada juga yang trauma, ada istri cemburuan sekali misalkan, karena dia trauma. Nah, orang suami yang tidak pernah melihat latar belakang, cenderung dia tidak akan bisa bijaksana. Lihat latar belakangnya, ilmunya, pengalamannya, traumanya. Tidak mudah. Dan tugas kita bukan merubah. Yang merubah itu Allah. Tugas kita itu membantu. Halo? Jangan menuntut istri berubah. Jangan menuntut suami berubah. Tuntut diri berubah, bantu pasangan berubah. Beda kan? Menuntut dengan membantu. Yang satu ujungnya tut, yang satu tuh. Membantu. Posisinya menuntut itu di atas. Kamu harus sabar. Kalau membantu, kita namanya support. Mana yang kita sukai pada diri kita? Dituntut atau dibantu? Dibantu. Dibantu. Ada meja berat, angkat. Mari saya bantu mengangkat. Enak kan? Itu layin. 3. Gimana nih, mau buka sekarang atau gimana? Tahu ceramah terberat bagi seorang penceramah, ceramah apa itu? Pada subuh. Karena untuk bukanya masih lama. Ceramah terindah adalah ceramah menjelang buka. Seger. Tidak boleh emosi. Yang ketiga apa? Qorib. Qorib itu apa artinya? Dekat. Dari mana orang bisa dekat, supal? Cirinya begini. Orang qoribin itu kalau ada kita senang, kalau dia nggak ada kita kangen. Cirinya. Kalau orang yang sebaliknya, adanya dia kita enak, tidak adanya dia kita syukuran. Nah, dari mana kok ada orang yang ngangenin begini? Dari tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu punya ciri khas, tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi ketemu siapa aja, prasangkanya jangan-jangan beliau ini lebih dicintai Allah, tahajudnya lebih bagus, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih melimpah, kesabarannya lebih tinggi. Dia menderita sepanjang hidupnya, jangan-jangan derita ini yang membuat bersih dari dosa-dosa. Kayak sahabat saya Endun Isoh, itu kakak beradik. Isoh sudah 46 tahun lumpuh, sudah kecil badannya begini, mau kena COVID, kena apa, tetap hidup. Dua-duanya itu, yang seger-seger kena COVID udahan. Ini berdua. Pertama ibunya meninggal, diurus oleh bapaknya. Bapaknya jatuh, patah tulangnya, diopname, stroke, udah stroke, meninggal. Tinggal berdua berbaring itu Endun dengan Isoh. Qadarullahnya ada pemuda ajit mau ngejagain, badannya kuat dan bisa ngangkat,
Karena kalau ajinnya kurus, ya bisa jadi ikut berbaring, ya kan? Qadarullah. Nah, siapa tahu ini yang kalau nanti di akhirat bikin iri kita, Pak. Karena orang yang namanya di dunia ini ahli musibah, ya, yang di dunia ini bagian menderita aja. Udah sakit, gak ada duit, nyari jodoh gak dapet, dihina orang. Kayak Isa dengan duit bener-bener gak bisa kemana-mana. Begini aja, aku kejam lagi 10 menit sekali, begini. Mau ke toilet gak bisa, mau makan sendiri gak bisa. Ini setiap saat ini rontok terus. Nanti di akhirat ini, Pak, yang ahlul musibah ini surganya tuh paling tinggi. Sehingga kita nih, ya mudah-mudahan kita ke surga. Kalau lihat tahu begini mah, saya gak apa-apa di dunia ini, iris-iris juga. Begitu. Makanya lihat yang ditahan oleh Israel, disiksa dan sebagainya, itu di akhirat nanti akan bersih sekali. Kalau yang nyiksa mah udah direndam aja pakai cairan aspal dan sebagainya, itu yang jahat-jahat itu. Kemarin saya lihat ada seorang rektor sebuah universitas di luar negeri yang tidak mau itu menyebut orang Palestina human. Dia berkelit aja tidak mau nyebut Palestina manusia. Asalnya saya jengkel, tapi pas ingat, ya sabar, nanti di akhirat rasakan ya. Lihat si Benyamin jauh itu ya. Jauh nanti di akhirat pasti mati. Sekarang aja lagi hernia, oleh Allah dibuat hernia. Presiden gagah-gagah hernia, ya ada berapa bawah ya Allah. Bukan berarti hernia, kalau dia beriman bagus ya. Lanjut. Jadi jangan lihat orang lebih rendah dari kita. Cari 1001 alasan untuk menghormati orang lain. Whatever, siapapun. Termasuk yang suka jualan, gitu ya. Itu bayangin yang jualan ulekan itu, waduh, masya Allah, berat itu ulekan dan super awet dan harganya nggak bisa mahal. Ulekan dibawa ke sana itu dramatis, Pak. Kalau dibeli yang depan, yang belakang ngejengkang, ya kan? Makanya kalau beli ulekan harus 2 supaya seimbang. Kalau enggak, kalau di depan nyungsep ya. Berat. Jadi jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Baru kita merasa nyaman dalam bergaul dan orang juga bergaul nyaman. Kepada yang diberikan casing, pangkat, jabatan itu ya biasa-biasa aja lah, ya. Kalau ada yang ini, aduh astagfirullah. Saya tidak nyebut nama ya. Ada jamaah biasa, lama biasa, apa kabar? Suatu saat nggak ketemu lagi beda. Apa kabar? Bagaimana keadaan sekarang? Baik. Pesantren apakah ada yang kesulitan? Kenapa jadi beda begini nih? Kenapa jadi begini? Ternyata beliau terpilih jadi anggota dewan. Jadi beda. Nah, lama lagi nggak ketemu lagi, normal lagi. Apa kabar? Kenapa coba? Nggak kepilih ada. Jadi ternyata yang bikin gak normal tuh kepilih. Tapi ada juga yang nggak kepilih jadi nggak normal betulan itu. Ada ngasih karpet diambil lagi. Aduh. Padahal di sini ada anggota dewan, tenang, namanya Dewan Kemakmuran. DKM. Jadi maaf, satu di antara ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang tawadu, rendah hati. Lawannya adalah takabur. Dalilnya apa? La yadkhulul jannah
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Pengen sedekahin biasa. Ciri sombong udah tahu belum? Ada dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan Merendahkan. remeh orang lain. Merendah. Jadi orang sombong tuh nggak mau dengar ceramah, nggak mau. Dia bisa miskin. Kenapa? Karena kebenaran. Dia tidak suka ke ulama, majelis taklim, sombong itu. Walaupun dia miskin papa, sombong. Pejabat yang sombong diantaranya tidak suka dapat kebenaran dan melihat orang lain lebih rendah. Terakhir, sahau, mudah. Jadi orang yang tidak tersentuh api neraka itu orang yang enggak ribet. Nah, lawannya dari sahal adalah kalau wanita namanya mbak ribet, kalau lelaki namanya mas ruwet. Ya. Kenapa orang jadi hidupnya ribet? Penyebabnya adalah diperbudak nafsu. Monyet lu, cobain. Kita disebut monyet. Ini rumit tidak? Jawabannya rumit tidak? Sederhana. Monyet lu, kita monyet bukan? Monyet bukan? Bukan. Berarti sederhana kan? Terus jawabannya apa? Bukan. Monyet lu. Oh, bukan. Tapi kenapa terjadi perkelahian? Karena ruwet. Monyet lu. Apa anjing? Iya kan? Kenapa jadi ribet begini? Kenapa? Dia jadi nyebutnya kan enggak rumit ya kan? Misalkan badan kita gemuk terus ada yang Dut. Beres. Lu jangan menghina lu. Enggak, dia enggak menghina. Dia fakta. Jadi Pak Bu, orang yang tidak tersentuh api neraka itu orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya. Nah, karena ribet itu pasti karena nafsu. Benar? Iya. Benar atau tidak? Iya. Udah gitu. Periksa betapa banyak masalah cetek yang jadi gawat gara-gara nafsu. Jadinya kita marah-marah, emosi, nggak menikmati apapun. Kalau marah tuh nggak ada yang orang bahagia dengan marah. Mau rumah seindah apapun, sebagus apapun, kalau pemarah ya nggak bahagia dan orang di sekitarnya pun tidak bahagia. Relax lah hadirin. Tidak harus semuanya marah. Begitu. Nafsu ini jadi masalah nih dalam, kecuali nafsu yang dirahmatin Allah. Marah dia bisa membunuh. Nafsu syahwat bisa berzina. Nafsu makan, kolesterol, asam urat, diabetes dan lain sebagainya, itu bab nafsu itu. Kalau terkendali semangat makannya, kita lebih cenderung aman. Benar? Kemarin ada yang ngirim durian tuh, aduh, godaan pisang. Karena saya cuma makan satu, tapi temennya itu dimakan. Semburan, udah senior kalau nggak disiplin, suguhin kacang, aduh enak, padahal kacang cuma sekeler ya, bermasalah. Kolesterol naik karena lemak, ya betul tidak? Kalau cuma kita disiplin kayak Ramadan gini, saum
saum Daud atau saum Senin Kamis, kita jauh lebih sehat. Nafsu makan itu kan ada yang nafsu mata. Aduh, ini enak kayak itu mata yang pengen. Itu lihat, oh, dia pengen mata apa? Cocolin ke sini. Karena yang memandu adalah mata. Ini ikan asin Jamarot ini. Hidung. Oh, gampang ambil, lep sini aja. Biar dia puas. Lidah, berapa lama lidah tuh? Segini. Oh, lewat lidah gak ada rasanya. Tuh katanya di TikTok, saya nggak nyebut TikTok ya. Waktunya saya lagi di band TikToknya sampai tanggal 11 gara-gara ngobrolin Palestina. Di medsos ngikmok itu ada ini, ada restoran baru di puncak, enak banget. Ayo bener, ayo pergilah ke puncak. Sengaja nggak makan dari pagi, karena ternyata macet. Buka tutup jam 2 jam 3 sampai di tempat itu antri. Ngapa? Pas udah bagian dia dekat lagi Habis. pulang dari sana dalam keadaan dendam, kesumat. Ini nyesek, naik mual, ini sakit, dikerok. Ini apa sih? Apa sih yang dicari, ha? Ini makan kalau nafsu kayak gini. Itu teh perlu atau nafsu? Ingin atau perlu? Ingin. Perluan kita mah nggak banyak makanan, benar tidak? Yang membuat kita menderita itu adalah nafsu. Nah, makanya disebut sahur. Sahur itu mudah aja, makan apa yang ada, alhamdulillah, beres. Yang membuat kita sengsara kan jadi ribet makan itu nafsu. Benar itu makan di Istana Negara dulu, aduh ribet. Sendoknya banyak, ukurannya macam-macam. Aduh, saya pikir gimana ini. Terus datangin cerai, dikasih alasan, kan saya juga pengen yang itu, nggak berani. Ribet yang enak mah makan bir. Tapi mungkin di sana harusnya begitu ya. Cuman nggak minat. Lebih simpel. Rasulullah itu simpel hidupnya, benar? Selamat berbahagia bagi yang bisa sahur, mudah urusan. Ban meletus, gimana? Ya udah, nanti tukang tambal ban. Kenapa sih ribet? Tapi kan masih 1 kilometer, berarti olahraga, betul tidak? Sampai di sana tukang tambalnya tutup, ya sudah, tambal sendiri. Dibuatlah mudah kayak kakek-kakek 80 itu, ingat nggak? Kek, itu spion ada yang nyolong, biarin, beli lagi. Kek, itu listrik naik jadi 2,5 juta, cabut. Cabut gelap dong. Ya. Ini cucu nih buat bayaran naik jadi 5 juta sebulan, keluarin. Oh, nanti jadi bodoh, bayar. Dan gimana kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Benar tidak? Kita belum tentu panjang umur. Demikian hadirin sekalian, karena saya tidak boleh hanya lebar ya sahur. Demikian mungkin. Ada pertanyaan silakan. Aduh, ini saya bahagia benar ceramah kayak gini tuh pertama nggak diundang ya. Yang kedua yang hadirnya juga sisa-sisa perjuangan semalam ya. Kalau dia dari banyak ada yang ngomong gitu. Hati-hati jangan sampai ketika ada yang adzan zuhur, Allahu Akbar, aduh hampir gue buka. Loh kenapa? Ternyata adzan zuhur sama dengan adzan maghrib. Dasar cara. Ada pertanyaan silakan. Adek, mau nanya dek, sebagai remaja. Enggak.
Mas Ditra, enggak lagi. Apohan sebagai sesepuh tuh